Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aspar, NPM 091058041991 dari kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik dari Universitas Muhammadiyah Sidin Denrapang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa materi terkait dengan mata kuliah manajemen strategik. Jadi, adapun beberapa pembahasan pada kesempatan kali ini yang saya akan paparkan. Yang pertama adalah pengertian manajemen strategik. Yang kedua adalah pengertian manajemen strategik menurut ahli. Yang ketiga, tahapan manajemen strategik. Yang keempat, fungsi dan tujuan manajemen strategik. Dan yang kelima adalah manfaat manajemen strategik. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian manajemen strategik. Manajemen strategi terdiri dari dua kata dengan definisi yang berbeda, yakni dari kata manajemen dan disusul dengan kata strategi. Kata manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata manage, yang artinya mengatur, merencanakan, dan mengelola. Sehingga secara etimologi, manajemen adalah seni untuk melaksanakan dan mengatur suatu hal. Sedangkan strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang untuk membantu mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu. Selanjutnya, pengertian manajemen strategik menurut ahli. Menurut Mulyadi, menjelaskan bahwa pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Selanjutnya, tahapan manajemen strategi. Dalam menyusun dan menerapkan manajemen strategi, maka ada minimal 5 tahapan perlu dilalui. Yang pertama, menetapkan visi organisasi. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisa informasi. Yang ketiga, merumuskan strategi. Yang keempat, menerapkan strategi. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan kontrol. Selanjutnya, fungsi dan tujuan manajemen strategi. Dilihat dari segi fungsi, manajemen strategi punya beberapa poin berikut ini. Yang pertama, membantu membuat keputusan terbaik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Yang ketiga, membantu proses adaptasi, baik dengan perkembangan zaman maupun perubahan irama persaingan di dunia bisnis. Yang keempat, meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Dan yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan jika dilihat dari aspek tujuan, penyusunan manajemen strategi punya beberapa tujuan berikut. Yang pertama, menjalankan dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang sudah disusun. Yang kedua, bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja, kemungkinan ada kesalahan, dan lain sebagainya dalam proses penerapan strategi. Yang ketiga, menyusun strategi baru yang lebih relevan dengan perkembangan kondisi atau zaman. Yang keempat, melakukan pengkajian terhadap ancaman dari kompetitor mencakup kelebihan dan kelemahan mereka. Dan yang kelima, mendukung proses inovasi produk sehingga bisa terus diminati pasar. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. 1. Mengetahui visi dan misi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kegiatan operasional. Yang ketiga, mengetahui dan meminimalkan ancaman eksternal. Yang keempat, meningkatkan profit. Yang kelima, memperluas jangkauan pasar. Dan yang keenam, mengembangkan perusahaan. Itulah beberapa pemaparan materi terkait mata kuliah manajemen strategik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.